Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang statistika. Bagian statistika yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari rata-rata, median, dan modus. Sebetulnya untuk materi ini, data tunggalnya terutama sudah pernah kalian pelajari sewaktu kalian di SMP dan bahkan waktu kalian di SD. Tapi kali ini Ibu mengulang sedikit tentang ukuran pemusatan data tunggal dan juga kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data yang kelompok. Ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok kita bagi menjadi data tunggal, rumusnya yaitu ada rata-rata atau mean. Di sini rumusnya adalah X bar sama dengan sigma frekuensi dikali X dibagi N, di mana sigma adalah jumlah dari frekuensi dikalikan dengan nilai datanya, dibagi dengan banyaknya data yang ada di dalam soal. Yang kedua adalah rumus median atau nilai data tengah. Jika menggunakan rumus, kita harus analisis dulu apakah datanya itu berjumlah ganjil atau genap. Jika datanya berjumlah ganjil, maka cara mencari median atau simbolnya adalah Q2 itu sama dengan XN ditambah 1 bagi 2. X di sini adalah data. Nah, data yang ke N ditambah 1 dibagi 2. Lalu, jika datanya genap, maka Q2-nya atau mediannya adalah menggunakan rumus XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1, lalu kita bagi 2. Sebetulnya ada cara lain untuk mencari median, terutama data tunggal, itu lebih mudah ya. Kita menggunakan cara untuk kalian di SD aja. Jadi kita coret-coret depan dan belakangnya. Itu menurut Ibu lebih mudah ya, kalau datanya tidak terlalu banyak. Lalu yang terakhir adalah modus. Di sini modus adalah nilai yang sering muncul dan tidak perlu menggunakan rumus, karena kita cukup melihat saja dari jumlah frekuensi yang paling banyak itu ada di data yang keberapa. Lalu untuk data kelompok, rumusnya juga sama. Untuk rata-rata, kita mempunyai rumus yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Kenapa di sini atas bawah ada sigmanya? Karena biasanya untuk data kelompok itu jumlah datanya banyak dan setiap data itu terdiri dari kelas-kelas tertentu ya. Jadi di sini XI-nya adalah melambangkan titik tengah dari setiap kelas. Sedangkan FI-nya adalah frekuensi dari tiap kelas seperti itu. Lalu yang kedua adalah di sini kita menggunakan rata-rata dengan cara rataan sementara. Kalau yang tadi adalah rumus umumnya, itu rumusnya mirip seperti mencari rata-rata pada data tunggal, tapi XI-nya kita ganti menggunakan titik tengah. Kalau yang kedua, kita menggunakan simpangan rata-rata atau rataan sementara. Cara yang kedua ini mempermudah dalam perhitungan. Jika dalam perhitungan ini kita tidak boleh menggunakan kalkulator, maka cara kedua dan cara ketiga ini bisa kita gunakan ya. Tapi kalau kita boleh menggunakan kalkulator, silakan pakai cara yang pertama, itu lebih simpel. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di dalam contoh aja ya. Lalu ada rumus median data kelompok. Untuk data kelompok mediannya rumusnya hanya satu, yaitu median sama dengan TB atau di sini adalah tepi bawah ditambah setengah dari N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali P. P di sini adalah panjang kelas. Lalu yang terakhir adalah modus. Modus juga untuk data kelompok ada rumusnya, yaitu modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Nah, D1 ini adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi kelas di atas kelas modusnya. Sedangkan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Lalu P ini adalah seperti biasa panjang kelas.
Nah, terkadang di dalam buku atau LKS itu ada perbedaan simbol, tapi perbedaan simbol itu tidak masalah, asal perhitungan dan maksud dari simbol tersebut sama ya. Kadang-kadang ada yang menyimbolkan P itu sebagai I atau C, melambangkan panjang kelas, itu nggak apa-apa, sama saja. Oke, next. Kita akan bahas ke contohnya. Contoh yang pertama ini ada data tunggal. Diketahui data tunggalnya ini masih acak-acakan ya, masih belum berurutan. Ada datanya adalah 2, 3, 7, 8, 6, 5, 3, 3, 2, 6, 7, 7, 8, 9. Yang ditanyakan adalah yang A, rata-rata, yang B, median, yang C, modus. Untuk mencari rata-rata, sebetulnya kita tidak perlu mengurutkan datanya, nggak apa-apa. Tapi kalaupun kalian mau mengurutkan datanya, itu boleh. Di sini banyak datanya ada 14 ya. Jadi kalian hitung nih. 2, 3, 7, 8, 6, 5, 3, 3, 2, 6, 7, 7, 8, 9. Nah, ada datanya ada sebanyak 14. Lalu mencari rata-ratanya tinggal kita jumlahkan saja semua data yang ada, 2 tambah 3 tambah 7 dan seterusnya, lalu dibagi 14. Ketemu hasilnya 5,43. Lalu yang kedua adalah median. Kalau mencari rata-rata tadi, datanya tidak perlu diurutkan atau masih acak itu tidak apa-apa. Tapi untuk mencari median, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Diurutkannya dari nilai yang paling kecil. Jadi di sini diurutkan datanya menjadi 2, 2, 3, 3, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, 2 ini adalah data pertama, 2 lagi di sampingnya data kedua, data ketiga, data keempat, dan seterusnya ya. Nah, kita akan mencari menggunakan rumus dulu. Karena banyak datanya tadi ada 14, berarti datanya genap. Sehingga kita menggunakan rumus N genap. Yaitu, kan tadi N-nya 14, berarti rumusnya X, N per 2, 14 per 2 ditambah X, N per 2 ditambah 1. Yaitu X7 ditambah X8 dibagi 2. X7-nya mana, Bu? Nah, kita hitung nih dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, X7-nya itu 6, ditambah X8-nya juga 6. 6 tambah 6, 12, dibagi 2, hasilnya 6. Atau, kalau kalian mau pakai cara SD, boleh. Kita coret-coret saja depan dan belakangnya, sehingga nanti kita ketemu nilai tengah-tengahnya. Kita coret-coret depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Nah, ketemu hasilnya di tengah-tengahnya nih adalah 6 dan 6. Maka tengah-tengahnya sama 6 tambah 6 dibagi 2. Ketemu mediannya atau Q2-nya adalah 6. Dua cara ini boleh. Yang paling cepat menurut kalian dan yang paling kalian pahami itu yang mana, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah modus. Modus ingat tadi adalah data yang sering muncul. Kalau kita lihat di sini data yang sering muncul adalah 3 dan 7. Jadi modusnya ada 2. Kenapa 3 dan 7? Karena 3 ada sebanyak 3. Dan 7 ada sebanyak 3 juga. Sehingga 3 dan 7 sama-sama modus. Karena dia 3 kali muncul. Untuk data tunggal, Ibu rasa sudah jelas ya. Sekarang kita akan ke data berkelompok. Kita akan mencari rata-ratanya dulu. Karena untuk data berkelompok, cara mencari rata-ratanya ada 3 cara. Di sini contohnya adalah ada tabel yang memperlihatkan berat badan 50 siswa SMA Merdeka. Yang ditanya adalah hitung rata-ratanya menggunakan A, rumus umuman, B, rataan sementara, dan C adalah metode pengkodaan. Di sini tabelnya, jika kalian lihat, kita punya kelas pertama yaitu 31 sampai 35, frekuensinya 4. Kelas kedua 36 sampai 40, frekuensinya 6. Kelas ketiga 41 sampai 45, frekuensinya 9. Kelas keempat 46 sampai 50, frekuensinya 14. Kelas kelima 51 sampai 55, frekuensinya 10. Kelas ke-6 56 sampai 60, frekuensinya 5. Kelas ke-7 61 sampai 65, frekuensinya 2. Jadi totalnya kita punya 7 kelas ya, dengan frekuensinya masing-masing kelas diketahui dalam tabel.
Yang pertama, kita mau menggunakan rumus umum median. Rumus umum mean yang A ya. Kita harus mencari titik tengahnya dulu. Bagaimana cara mencari titik tengahnya, Bu? Nah, untuk kelas pertama, batas bawahnya 31, batas atasnya 35. Sehingga titik tengahnya kita cari, kita jumlahkan saja, lalu kita bagi 2. 31 ditambah 35 dibagi 2. Hasilnya adalah 33. Atau kalau kalian mau hitung menggunakan jari juga nggak apa-apa. Ya, pakai cara manual. Semua titik tengah dari tiap kelas kalian cari, 36 ditambah 40 dibagi 2, hasilnya 38, dan seterusnya sampai kelas ke-7. Kalau sudah ketemu titik tengahnya, kita kalikan titik tengah dengan frekuensi dari masing-masing kelas. Titik tengah kelas pertama 33, kita kalikan dengan frekuensinya 4. 4 kali 33, hasilnya 132. Kelas kedua juga sama. Titik tengahnya 38, frekuensi kelas kedua 6. Berarti kita kalikan 6 dikali 38, hasilnya 228. Ini diselesaikan sampai kelas yang ke-7. Sehingga kita mempunyai hasil seperti ini ya. Jumlah total frekuensinya kita jumlahkan 4 tambah 6 tambah 9 tambah 14 tambah 10 tambah 5 tambah 2 hasilnya 50. Dan hasil kali antara frekuensi tiap kelas dengan titik tengah tiap kelas juga kita jumlahkan. 132 tambah 228 ditambah 387 dan seterusnya sampai ditambah 126, hasilnya adalah 2365. Kalau sudah ketemu tinggal kita bagi saja antara jumlah. Nah, sigma kan tadi jumlah ya, jumlah frekuensi kali titik tengah yaitu 2365 dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu jumlah frekuensi tadi 50. Jadi hasilnya adalah 47,3. Ini untuk cara yang paling sederhana, yang A. Sekarang, bagaimanakah cara yang kedua? Menggunakan rata-rata sementara, dan cara yang terakhir adalah menggunakan coding. Untuk menggunakan rata-rata sementara, kita juga perlu mencari titik tengahnya. Jadi tadi kan datanya ada berat badan dan frekuensi, kolom pertama dan kolom kedua. Kolom ketiga kita cari menggunakan cara yang sama seperti yang A tadi, titik tengahnya. Kita peroleh 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63. Kalau sudah, yang namanya rata-rata sementara adalah kita menebak rata-ratanya itu ada di mana. Biasanya kita lihat rata-rata sementara ini dari titik tengah dari kelas yang frekuensinya paling banyak. Di sini frekuensi yang paling banyak adalah 14 di kelas keempat. Maka kita andaikan rata-rata sementaranya adalah 48, yaitu titik tengah dari kelas keempat. Kalau sudah, kita buat kolom keempat, yaitu selisih antara tiap titik tengah kelas dikurang dengan rata-rata sementara kita. Tadi ingat rata-rata sementara yang kita pilih adalah 48. Berarti tiap titik tengahnya kita kurang dengan 48. Untuk kelas pertama, titik tengahnya adalah 33, kita kurang 48, hasilnya minus 15. Kelas kedua, titik tengahnya 38, dikurang 48, itu minus 10. Kelas ketiga, titik tengahnya 43, kita kurang 48, hasilnya minus 5. Kelas berikutnya, 48 dikurang 48, 0. Selanjutnya, titik tengah kelas tersebut adalah 53 dikurang 48 sama dengan 5, dan seterusnya. Ini namanya DI. Ya. DI adalah selisih antara tiap titik tengah dengan rata-rata kelas yang kita pilih. Tadi kita pilih rata-rata kelasnya 48, yaitu karena yang frekuensinya paling banyak. Kalau sudah ketemu DI-nya, kita kalikan dengan frekuensi. DI-nya untuk kelas pertama adalah minus 15 dikali 4, hasilnya minus 60. Lalu untuk kelas kedua, DI-nya minus 10 dikali frekuensinya 6, yaitu minus 60. Dan seterusnya cari sampai kelas yang terakhir. Kalau sudah, kita jumlahkan yang kolom kelima ini, yang terakhir, minus 60 ditambah minus 60 ditambah minus 45 ditambah 0, ditambah 50 ditambah 50 ditambah 30, hasilnya minus 35. Dan kita cari juga jumlah frekuensi totalnya ya, keseluruhannya yaitu 50.
Bedanya cara yang kedua ini dengan cara pertama adalah kalau cara pertama tadi titik tengah langsung dikali frekuensi. Kalau cara kedua ini yang dikali dengan frekuensi adalah DI-nya. Di mana DI tadi adalah selisih antara tiap titik tengah dengan rata-rata sementaranya, yaitu 48. Kalau sudah bagaimana, Bu? Kalau sudah tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja, yaitu X bar sama dengan XS, di mana XS ini tadi adalah rata-rata sementaranya yang kita pilih 48, ditambah minus 35. Minus 35 dibagi 50. Nah, minus 35-nya ini tadi adalah jumlah dari FI dikali DI, sedangkan 50-nya adalah jumlah total dari frekuensi. Hasilnya adalah 48 dikurang 0,7 atau sama dengan 47,3. Hasilnya sama saja dengan cara yang pertama tadi, ya, cuman perhitungannya lebih bulat. Lebih mudah jika kita tidak menggunakan kalkulator. Nah, ini adalah cara yang kedua. Untuk cara ketiga, kalau kalian sudah paham cara yang rata-rata sementara, maka cara coding ini mudah sekali. Cara coding ini, kenapa Ibu bilang mudah? Karena di cara coding kita melakukan perhitungannya lebih sederhana lagi. Yaitu, kita tetap cari titik tengahnya. Kalau sudah kita dapat titik tengahnya, kita memilih rata-rata sementara juga, sama seperti cara yang B tadi. Kita pilih 48 sebagai rata-rata sementaranya. Kalau sudah, kita tidak perlu mencari DI. Tadi DI di cara yang kedua adalah selisih antara tiap titik tengah dengan rata-rata sementara. Nah, kalau cara coding adalah kita perlu UI, di mana UI adalah kode. Kode ini dimulai dari rata-rata sementara yang kita pilih. Itu mulai dari 0. Jadi kan tadi kita pilih rata-rata sementara yang 48. Berarti 48 ini kita isi UI-nya 0. Jadi pertama yang isi 0 dulu nih. 0-nya di mana? Kalau udah tahu 0-nya di mana, di atas 0 itu mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Lalu di bawahnya 0 itu positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu kurang-kurangin. Kita hanya memberikan kode. Di mana kode dimulai 0. 0 itu adalah kode untuk rata-rata sementaranya. Kalau sudah, kita kalikan antara kode dengan frekuensi. Minus 3 dikali 4, minus 12. Minus 2 dikali 6, minus 12. Dan seterusnya. Kalau sudah, kita jumlahkan antara perkalian frekuensi dan UI tadi atau kode tadi, hasilnya minus 7. Dan jumlah dari frekuensi adalah 50. Jika sudah, kita masukkan lagi ke dalam rumusnya. Untuk cara coding ini rumusnya hampir mirip dengan rata-rata sementara, hanya bedanya dikalikan dengan P. Di sini P adalah panjang kelasnya. Panjang kelas itu mencarinya, kalian lihat dari kelas. Kelas pertama itu kan 31 sampai 35. Ya, berarti panjang kelasnya itu 31, 32, 33, 34, 35. Yaitu ada 5. Kita masukkan ke dalam rumusnya. X bar sama dengan X bar S atau rata-rata sementaranya, yaitu tadi 48 ditambah panjang kelasnya 5 dikali dalam kurung minus 7 dibagi 50. Ya, dari sini. Hasilnya akan sama, yaitu 47,3. Ibu harapkan 3 cara ini kalian paham, tapi minimal kalian tahu salah satu caranya saja, itu tidak apa-apa. Oke, untuk cara rata-rata, ada 3 cara, bisa dipahami ya. Selanjutnya, untuk ukuran pemusatan, itu tidak hanya ada rata-rata, tapi ada median. Nah, bagaimana cara mencari median untuk data kelompok? Median ini sangat penting kalian pahami karena jika kalian sudah paham cara mencari median, maka kalian juga akan bisa mencari yang namanya kuartil, desil, dan persentil. Nah, kuartil, desil, dan persentil ini adalah merupakan ukuran letak yang akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Jadi, di sini contohnya adalah masih tentang berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Di sini diberitahu tabelnya tentang berat badan, ada 7 kelas, dan frekuensi dari masing-masing kelas. Lalu di sebelah kanannya ini ada F besar. F besar ini adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi penjumlahan yang kita jumlahkan dari frekuensi yang ada di dalam soal. Mulai dari 4 sama
Lalu ini 10 dari mana? Dari 4 tambah 6. Dapat hasilnya 10. Lalu 10 tambah 9 dapat 19. 19 ditambah 14, 33. 33 tambah 10, 43. 43 tambah 5, 48. 48 tambah 2, 50. Lalu, untuk mencari mediannya, kita lihat dulu. Total datanya kan ada 50. Berarti untuk mencari median, median itu kan nilai tengah. Berarti kita bagi 2 datanya. 50 bagi 2 ketemu 25. Kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Data ke-25 itu ada di kelas keberapa? Kalau kita lihat di kelas pertama nggak mungkin, karena dia cuma sampai data ke-4 ya. Kelas kedua juga tidak, karena dia hanya sampai data ke-10. Kelas ketiga juga tidak, karena dia hanya sampai data ke-19. Nah, kelas keempat ini sampai dengan data ke-33 ya, berarti median kita letaknya ada di kelas keempat karena median kita ada di data ke-25. Seperti itu cara melihatnya. Kalau sudah, kita tentukan tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kan kita cari dari batas bawah dikurang 0,5 ya, kemarin. Jadi 46 dikurang 0,5 yaitu 45,5. Bu, ini selalu dikurang 0,5? Iya. Kalau untuk mencari tepi bawah dikurang 0,5. Kalau mencari tepi atas ditambah 0,5. Lalu P panjang kelasnya seperti tadi ya, itu 5 cara mencarinya. Lalu F frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas median kita kan di kelas keempat. 33 nih frekuensi kumulatifnya. Nah, sebelumnya berarti kan 19. Kalau sudah, selanjutnya kita cari frekuensi kelas median kita, yaitu 14 ya. Kan kita di kelas keempat, frekuensinya itu 14. Jadi bukan yang 33 ya. Kalau 33 ini adalah frekuensi kumulatifnya. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu median sama dengan L. Di sini L adalah tepi kelas, 45,5 ditambah P. P-nya adalah 5. Dikali N per 2 tadi 25 ya, dapat dari 50 bagi 2, dikurang F besar tadi adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi 14. Nah, rumus ini agak beda dengan rumus di awal, tadi Ibu bilang di awal bahwa perbedaan simbol itu nggak masalah ya. Lalu kalian hitung, yang perlu kalian hitung adalah yang perkalian dulu ya. 5 dikali 6 dulu, 30. Dibagi 14, 2,14. Baru ditambah dengan 45,5. Jadi jangan menghitungnya 45,5 ditambah 5, itu salah. Gitu ya. Jadi dikalikan dulu, baru nanti terakhir ditambah. Nah, ini adalah cara mencari median. Untuk contoh soal nomor 4, kalian bisa pelajari, ini adalah cara mencari mean, modus, dan median untuk datanya yang berbentuk histogram. Ya, ini histogram nih bentuknya. Seperti diagram batang, tapi dia menempel-nempel. Yang terakhir adalah mencari modus untuk data kelompok. Modus, kita cari paling gampang cara mencari modus. Kita lihat saja frekuensi yang paling banyak itu adalah 14, ada di kelas keempat. Yang perlu kita cari adalah tepi bawah kelasnya, yaitu tadi 46 dikurang 0,5, 45,5. Lalu panjang kelasnya kita cari juga 5. Lalu D1. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Berarti 14 dikurang 9, yaitu 5. D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 14 dikurang 10, yaitu 4. Sehingga modusnya adalah, tinggal kita masukkan rumusnya saja. Modus sama dengan tepi bawah kelas, yaitu tadi 45,5 ditambah P, panjang kelasnya 5, dikali D1. D1-nya 5 per D1 lagi 5 ditambah D2, 4 ya. Lalu kita hitung 5 kali 5 dulu ya, 25 dibagi 9. 9 dari 5 tambah 4. Lalu kita cari 25 dibagi 9 itu 2,78 ditambah 45,5. Hasilnya adalah 48,28. Itu adalah modusnya untuk contoh 5. Oke, pembelajaran kali ini selesai. Sampai di sini dulu.
setelah ini Ibu akan berikan kalian latihan soal agar kalian lebih memahami apa yang telah kita pelajari kali ini ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.